The name is... New mask. Same task. Here's with Doomsday. Thank you very much. Disney brought him back. They're gonna make him do this till he's 90. Hello Brovers, langsung aja nggak usah basa-basi, kita bakal ngebahas tentang SDCC yang ini baru beberapa menit yang lalu pengumumannya gitu kan ya, dan langsung berjuta-juta anjing view-nya karena memang ramai banget dan surprise banget. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuza, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita langsung ke berita intinya, yaitu Victor Von Doom diperankan oleh orang ini. New mask. Same task. Ini kejutan yang menurut gue kacau dan gede banget cuy, sumpah. Gue gak bisa bilang ini berita baik ataupun buruk, karena menurut gue kayaknya Marvel Studios lagi bener-bener hopeless banget ya, sampai akhirnya membawa Robert Downey Jr. lagi gitu cuy untuk meranin karakter Victor Von Doom, yang walaupun sebenarnya ya gak harus RDJ juga gitu ya gak sih. Walaupun memang perlu gue akui ini adalah suatu hal yang unpredictable banget, walaupun sebenarnya udah dirumorkan dan gue udah bilang kalau berita tersebut sebenarnya hoax gitu ya, karena ya menurut gue ya nggak perlu gitu loh, ngapain mainin Dr. Doom gitu. Kalau emang mau balik ya balik sebagai Tony Stark dari universe lain aja, itu lebih make sense menurut gue gitu. Dan ini ternyata beneran meranin Victor Von Doom anjing. Ini gue tarik kata-kata gue, ini beritanya bukan hoax karena orangnya datang coy ke acara tersebut. Bahkan menurut gue ini udah termasuk ke dalam fanservice San Diego Comic Con terbesar sejauh ini ya. Kita nggak tahu San Diego Comic Con berikutnya bakal ada apa gitu ya di tahun depan, tapi intinya sejauh ini gitu ya, sejauh San Diego Comic Con menurut gua ini yang paling menggelegar, paling meledak, paling bikin orang teriak-teriak, karena ya siapa yang mengkirakan bahwa RDJ itu bakal comeback, karena orang-orang pada mengira bahwa berita itu bohong gitu ya, karena ya agak kurang make sense. Kayak ibarat kata nih ya kan, Superman mati nih di DC Snyderverse gitu misalkan, terus tiba-tiba Henry Cavill datang lagi, cuman bukan sebagai Superman gitu misalkan, meranin Lex Luthor gitu, pala dibotakin tapi berotot. Nah itu kayak gitu anjing, kan nggak make sense gitu ya. Tapi karena sekarang sudah konsepnya multiverse, dan gue berani jamin 100% ini bukan Victor Von Doom yang ada di universe 616, itu udah fix banget bukan. Ini kayaknya berasal dari universe lain, dan ya sah-sah saja kalau diperankan oleh RDJ, walaupun menurut gue agak kurang serk gimana gitu ya, karena ya kayaknya bisa diperankan oleh aktor dengan kualitas terbaik lainnya gitu ya, dan nggak harus RDJ kalau mau comeback pun bisa gitu, pakai mantle Iron Man lagi dengan jadi varian seperti layaknya Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman di Deadpool and Wolverine, bisa aja kayak gitu sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi ini sudah keputusan bulat Marvel dan sudah dikontrak juga awal tahun 2025 itu sudah mulai syuting, dan katanya syutingnya tuh bakal ditabrak ya, jadi sekaligus gitu kayak stylenya Russo Brothers sebelumnya gitu kan ya, Infinity War ditabrak langsung syuting Endgame. Nah ini juga Avengers Doomsday ditabrak langsung syutingnya sama Avengers Secret Wars, jadi langsung aja gitu, mungkin biar propertinya nggak usah beli 2 kali dan lebih hemat dan lain sebagainya, karena karakternya tuh bakalan banyak dan budgetnya bakal tumpah di situ pasti. Anyway, untuk statement gue tadi, gue kagak bilang kalau Robert Downey Jr. itu tidak capable atau tidak cocok untuk memerankan karakter Dr. Doom ya. Itu ya cocok-cocok aja dan sah-sah saja gitu, karena ya walaupun banyak yang kurang serak gitu, gue yakin pasti banyak yang kurang serak, karena ya ngapain gitu ya nggak sih. Seharusnya alangkah lebih baiknya gitu ya bisa diisi dengan aktor yang lain gitu ya, jangan Dr. Doom diperankan sama RDJ gitu. Tapi ya sudah menjadi bubur, ya sudah nggak apa-apa, berarti biarkan dia memasak kawan-kawan, karena seperti yang kita tahu RDJ pun bukan aktor yang kaleng-kaleng guys, karena dia sudah memerankan banyak karakter dan semuanya sifatnya beda-beda, dari Sherlock, dari dia jadi meranin Charlie Chaplin, dia pernah meranin orang kulit hitam, dia pernah menjadi salah satu
villain ya, mungkin villain atau apa ya itu termasuknya di Oppenheimer ya kan, dan itu karakternya beda semua cuy ya, kecuali Iron Man ini ya. Iron Man kan dia cukup jadi diri dia sendiri, intinya ya dia bisa memerankan karakter yang banyak gitu, dan ya memang performa aktingnya bagus. Tapi kan ada banyak aktor nih ya kan, ada Cillian Murphy, ada Rami Malek, ada siapa lagi? Coba yuk sebutin yang kemarin Best Pictures berurutan tuh, ya gak sih? Ada banyak gitu aktor-aktor yang bagus gitu untuk memerankan karakter Victor Von Doom gitu. Gue nggak bilang jelek, sekali lagi gue nggak bilang jelek, dan ya terlalu dadakan juga sebenarnya ya. Harusnya di announce-nya tuh dari sebelum-sebelumnya kalau villain itu bakal Victor Von Doom dari film sebelumnya gitu, maksud gue. Karena ya ini terlalu nabrak banget, terlalu langsung muter banget gitu ya nggak sih? Karena kan sebelumnya Kang Dynasty dan tiba-tiba langsung pindah haluan ke Dr. Doom gitu, sedangkan waktunya tinggal 1 tahun lagi cok, gimana coy gini? Nah mau tidak mau ya berarti kan Fantastic Four itu harus terkoneksi dengan Doomsday. Ya mau nggak mau harus kayak begitu ya nggak sih? Karena kan ya nggak ada cara lain, project di tahun depan kan yang memang bakal rilis itu kan ya berkaitan dengan time travel, berkaitan dengan multiverse, itu hanya Fantastic Four. Jadi ya satu-satunya cara untuk memunculkan RDJ sebagai Dr. Doom, mungkin sebagai cameo dan lain sebagainya, intinya ya beliau harus muncul untuk menjadi jembatan bahwa nih loh villain berikutnya adalah Dr. Doom. Kang tuh udah gak ada lagi. Nah ini Kang nasibnya gimana bangsat, tiba-tiba langsung hilang gitu, dibuang, the real dibuang anjir, udah mah dipecat, dibuang anjing story-nya. Kalau menurut gue ya, anggapan gue untuk cara penghapusan Kang yang paling simple menurut gue ya karena Loki aja sih, ya gak sih? Yang dimana Loki kan megang seluruh tangkai universe nih yang ada gitu kan, dia jadi temporalumnya nih. Ya berarti kan suka-suka dia mau mengatur alur cerita atau jalan ceritanya itu seperti apa, ya nggak sih? Ya siapa tahu dia bisa memang mengatur cerita supaya seluruh varian Kang di alam semesta gitu kan ya, di seluruh multiverse itu nggak pernah lahir. Intinya gitu aja, udah selesai, beres anjing. Ini jujur agak nabrak banget sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Menurut gua, kenapa gua akhirnya tetap yakin dengan Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, walaupun kelihatan kayak nabrak dan bener-bener putar haluan secara barbar gitu ya, tiba-tiba putar haluan gitu ya 180 derajat gitu arahnya. Menurut gue ya nggak apa-apa, karena nih gue kasih tahu, orang inilah kunciannya, karena beliau merupakan penulis cerita dari Avengers Infinity War, Endgame, Captain America The First Avengers, Winter Soldier, Civil War, dan berbagai macam film-film kondang lainnya yang memang sukses parah gitu cuy, kayak seperti trilogi Narnia, walaupun film ketiganya sampah, tapi oke, nggak apa-apa, intinya 2 filmnya bagus gitu. Berikutnya ya banyak banget hal-hal yang menurut gua ini cukup menjanjikan, karena pertama mereka udah jelas-jelas gitu ya pengen ngejual RDJ. Yang kedua ya karena sutradaranya sendiri adalah Russo Brothers yang udah terbukti gitu ya bahwa beliau ini memang the best banget kalau menyimpan rahasia, membuat fan service, membuat alur cerita yang mulus dan lain sebagainya. Pendekatan atau perkenalan cerita dari si villainnya itu dapet, itu memang Russo Brothers the best banget. Jadi kalau ditanya ini adalah comeback besar-besarannya MCU, jawabannya kemungkinan besarnya iya, walaupun memang terlihat manuver yang gecol parah gitu ya. Bener-bener manuvernya tuh sangat-sangat di luar nurul, dan ya semoga saja tidak limbung dan jatuh ringsek ya, intinya gitulah, semoga saja gitu ya. Yang terpenting adalah yaitu tadi, penulis cerita dan sutradara itu udah sangat-sangat top gitu ya, jadi lu nggak bisa komplain nih ya kan, karena memang beliau the best, nggak usah ditanya lagi, itu udah keren banget ya. Kalau soal RDJ cocok atau tidak ya cocok lah bro, this is RDJ gitu ya, udah gitu cuy, bayarannya sesuai dengan trafficnya yang bakal didapat, sesuai dengan performanya dia nanti gitu ya. Memang bayarannya mahal ya, pasti the best gitu cuy. Khusus untuk Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, gue kasih skor duluan 10/10 cuy, seriusan gue kasih skor 10/10, tapi dengan satu syarat, She-Hulk nggak usah diajak. Kalau She-Hulk diajak ya batal 10/10-nya. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Gue Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.